Mari bergabung dalam seminar keluarga Do the Best Your Family in God's Way pada hari Sabtu 24 April 2021 pukul 9 sampai dengan 12.30 bersama Pendeta Dr. Dwijo Saputro. Seminar ini dibagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama yaitu prinsip-prinsip Alkitabiah dalam membangun keluarga dan sesi kedua mengatasi masalah-masalah dalam keluarga. Seminar ini diadakan melalui Zoom meeting dengan nomor ID dan passcode yang tertera di layar Anda. Jangan lupa ikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini pembicara kita Pendeta Samuel Rosen akan menyampaikan firman Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita mau berdoa karena kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan baik mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Kau yang memelihara kami sampai sekarang. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, kami rindu beribadah kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dan Kau melayakkan kami ya Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal
maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah-rumah, mari lambaikan tangan sorakan haleluya. Kita bersuka cita buat Tuhan yang ajaib, yang baik atas setiap hidup kita, amin. Mari bertepuk tangan. Kami percaya Tuhan ajaib, Tuhan yang ajaib buat hidup kami, amin. Mari sama-sama katakan, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu,
dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan, sungguh ada yang seperti-Mu Tuhan. Berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan, sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Sekali lagi katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan, amin. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, Yesusku, ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Bagiku, ya Tuhan. Bagiku, ya Tuhanku. Mari berikan sorak-sorai buat Raja segala kerajaan. Silakan, haleluya. Haleluya, Kau baik Tuhan. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang ajaib seperti-Mu ya Tuhan. Biar hari ini kami mau naikkan sembah kami, syukur kami buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang sempurna buat setiap kami ya Tuhan. Kau ajaib Tuhan, pekerjaan-Mu ajaib buat hidup kami ya Tuhan. Haleluya, Kau baik ya Tuhan. Kau ajaib, ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Katakan ajaib, ajaib, ajaib sungguh hadirat-Mu, hadirat-Mu selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku.
firman-Mu, katakan Kau ajaib Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkan kami Tuhan, dan pulihkan setiap kami. Yang tak besar kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib hadirat-Mu, ajaib sungguh hadirat. Kau selalu hadir dalam setiap doa kami Tuhan. Di dalam doaku nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tangan-Mu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tangan-Mu, untuk kemuliaan kekal. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik ke tangan-Mu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tangan-Mu, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Mari naikkan sembah buat Raja segala raja. Kau ajaib Tuhan, Kau mulia, Kau ajaib, Kau perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jaralabaya Shandaralaba. Kami mau bersuka Tuhan, buat Tuhan Yesus, sebab perbuatan-Mu ajaib, nyata besar kekuatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata buat hidup kami Tuhan. Jaralabaya Shandaralaba. Yesus Tuhan. Jaralabaya Shandaralaba. Mari angkat sembah-Mu, angkat syukur-Mu buat Dia segala raja. Yesus Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Jaralabaya Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia, haleluya.
Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu sembah Dia. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib. Kami jadi pemenang sebab Kau Tuhan menang di dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Lebih lagi katakan dengan segenap hatimu, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa. Amin. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari berikan sorak-sorai haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Samuel Rosen. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Rayon 1H yaitu Bapak Budianto Totong yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau hari ini kami ingin mendengarkan pesan Tuhan, kami akan diberkati, kami mendapatkan sesuatu, dan kami percaya itu akan tertanam dalam hati kami. Kuasai lidah mulut bibir hamba-Mu, biar setiap perkataan, ucapan yang keluar merupakan pesan Tuhan dan isi hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Sekali lagi saya menyapa, Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan judul khotbah saya hari ini adalah bicara tentang kenapa atau mengapa saya harus mengucap syukur. Kenapa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua harus mengucap syukur. Aduh, kira-kira kenapa ya? Kayaknya kata pendeta sih begitu ya. Lalu kata mungkin senior-senior saya yang di gereja, kalau ada masalah harus mengucap syukur. Kalau ada persoalan harus mengucap syukur. Ya benar, tapi kenapa? Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tangan saya ini ada uang 100.000. Ini bukan trik sulap, saya tidak main sulap, tetapi saya ingin memberikan ilustrasi yang sangat sederhana. Kebanyakan di antara kita, ya termasuk saya juga sih gitu loh. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga pernah ngalamin ini. Kalau kita melihat berkat Tuhan, kalau kita udah lihat dulu berkat ini, uang ini, kita dengan gampang dan mudah untuk mengucap syukur. Ketika ada berkat, ada sesuatu yang membuat kita bahagia, kita senang, kita happy, kita dengan gampang dan mudah bilang, oh Tuhan Yesus terima kasih. Bahkan mungkin doa kita yang tadinya biasa-biasa aja, mungkin agak sedikit berbeda. Karena apa? Mendapatkan berkat. Tuhan Yesus, digeter-geterin. Mungkin bisa begitu. Atau bisa jadi biasanya yang kalau doa tuh singkat, Tuhan Yesus terima kasih, haleluya, amin. Ini agak panjang. Tuhan Yesus. Panjang banget kan, kurang lebih kayak begitu. Kenapa? Karena kita mendapatkan berkat. Karena kita mendapatkan sesuatu yang di depan mata kita jelas ada. Ada uang, ada berkat. Kita dengan gampang dan mudah untuk mengucap syukur. Tetapi yang menjadi permasalahan, kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak, sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang membuat kita tuh sepertinya, aduh kok hidup gini-gini aja Bapak Pendeta. Pastor, hidup saya kayaknya flat aja. Maju enggak, mundur enggak, di tengah-tengah. Bahkan makin ke depan saya lihat dengan keadaan bangsa negara kita, dengan keadaan yang kita alami semua seperti ini. Hidup saya kayak semakin kayak begini ya Bapak Pendeta ya. Saya salah apa ya? Nah, justru hari ini kita belajar sama-sama mengapa kita harus mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur. Dan ini penting sekali dalam kehidupan kita. Seperti tadi ilustrasi, kalau ada uang mudah. Kalau ada berkat mudah kita mengucap syukur. Tetapi kalau di dalam kesulitan, di tengah kesulitan, di tengah tekanan, bisa gak kita mengucap syukur? Mari kita sama-sama buka di dalam Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Mungkin saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada kalimat terakhir mengatakan bahwa dengan ucapan syukur. Bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kita bisa memohon Tuhan, memohon sesuatu apa yang menjadi masalah kita, kalau tidak dimulai dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kalau tidak dimulai dengan rasa ucapan syukur sama Tuhan. Yang terjadi adalah ketika kita berdoa dan kita tidak mulai dengan ucapan syukur, ujung-ujungnya kita ngegerutu sama Tuhan. Kita ngedumel sama Tuhan. Bukan sesuatu yang baik kita mau utarakan sama Tuhan. Yang kita utarakan lewat doa kita, apa yang terjadi? Keluh kesah kita, hal-hal yang membuat hati kita jengkel, hati kita kesel. Mungkin kita berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, kenapa sih ini masalah terjadi? Tuhan Yesus, kenapa sih ada dia Tuhan? Kenapa sih ini terjadi Tuhan Yesus? Tuhan, ini kenapa sih muka dia tuh selalu kebayang-bayang di depan muka saya? Tuhan Yesus, kenapa sih ini orang selalu bikin saya kesel? Kalau tidak dimulai dengan yang namanya bersyukur, yang kamu utarakan lewat doa kamu hanyalah keluhan kamu. Lalu
dumel kamu tuh, isi hati kamu yang gak jelas kamu utarakan sama Tuhan. Oleh karena itu firman ini menjelaskan bahwa utarakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Poinnya yang penting adalah dimulai dari bersyukur. Ada satu kisah yang menarik, seorang sales. Sales ini ditaruh di sebuah daerah. Mungkin kisah ini udah sangat populer atau Bapak Ibu Saudara sekalian sering mendengarkan kisah ini. Ada satu sales ditaruh sama bosnya untuk menawarkan produk di satu daerah. Dan di daerah itu ternyata semua penduduknya sama sekali tidak memakai sendal dan juga tidak memakai sepatu. Sedangkan sales ini adalah sales yang menawarkan sendal sama sepatu. Sales A berkata ketika ditawarkan di desa itu, dia bilang, ini gimana ceritanya saya bisa laku sendal sama sepatu saya? Orang semua penduduk di sini aja nyeker, kagak pakai sendal, kagak pakai sepatu. Kalau bahasa Jermannya ciaka. Nah, kurang lebih begitu. Lalu si sales ini bilang, aduh ini si bos ada-ada aja ya. Ini gimana bisa saya menawarkan, orang tiap hari aja mereka nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Lalu si sales ini komplain. Dia telepon ke perusahaannya, dia bilang sama bosnya, bos ini nggak bakal bisa kita ngejualan nih, nggak bakal laku. Boro-boro menuhin omset. Bagus aja kalau ada yang mau lihat produk kita. Orang semuanya di sini nggak pakai sendal, orang semuanya di sini nggak pakai sepatu, gimana mau laku? Lalu si sales ini komplain, akhirnya si bos ini tarik dia kembali ke perusahaannya, ditarik. Lalu dikirim lagi si sales yang B. Ya kan? Si sales B ini datang ke desa itu. Ketika dia lihat di situ, semua penduduknya yang ada di situ nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Tetapi sales ini bilang, waduh, ini dia nih, target nih. Kalau saya jualan sepatu sama sendal ini, pasti saya laku. Karena belum ada sendal, belum ada sepatu di daerah sini, di desa ini. Makanya saya harus semangat. Makanya saya harus berjuang supaya apa yang saya tawarkan, apa yang saya jual ini bisa laku. Bahkan saya harus memberikan penjelasan kepada warga atau desa di situ. Pentingnya menggunakan sepatu dan pentingnya menggunakan yang namanya sendal. Singkat cerita, si sales B ini berjuang dan dia melihat peluang yang ada di daerah situ. Akhirnya sendal dan sepatunya itu laku, laris, penjualannya menjadi penjualan terbaik di desa itu. Dari ilustrasi ini, apa yang kita bisa lihat? Sales A berkata nggak bisa ada peluang, nggak mungkin bisa laku. Tetapi sales B bilang, justru ini peluang. Ini justru ketika dia ditaruh di situ, wah ini bakalan sukses nih, ini bakalan berhasil. Yang menjadi pertanyaan, kita menjadi sales A atau sales B? Ketika ada masalah, ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang bilang, aduh kayaknya saya gak sanggup nih. Aduh kayaknya saya gak bisa nih. Selalu adu-aduhan, selalu mengeluh terus, selalu menggerutu terus. Tetapi ada orang juga ketika kena masalah atau mengalami masalah, dia bersyukur dan dia berterima kasih. Bahwa ketika dia mengalami masalah itu, dia akan mendapatkan sesuatu yang indah, yang baik dan yang terbaik di balik semua masalah itu. Yang kita ingin pelajari hari ini ada 3 hal. Menjadi pertanyaan buat kita semua. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita mau bersyukur? Sebelum kita masuk ke poin itu, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Seperti judul yang tadi saya bilang. Kenapa kita harus bersyukur? Sebabnya apa? Alasannya apa kita harus bersyukur? Yang pertama saya mencatat, karena dengan bersyukur kita bisa menerima kenyataan yang kita alami. Coba kita lihat diri kita sendiri. Coba kita bercermin. Kebanyakan di antara kita
ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami hal yang berat dalam kehidupan kita belum siap dan kita tidak terima kenyataan itu. Banyak di antara kita hari ini mungkin bisnis kalian mungkin sedang nggak baik, atau hari ini kamu nggak punya pekerjaan, atau hal-hal yang nggak nyaman yang kamu alami. Banyak di antara kita juga nggak siap dan nggak terima dengan kenyataan itu. Kita nggak bisa bersyukur karena nggak bisa terima kenyataan. Dan kita suka bilang, kalau dulu saya bisa begini loh. Kalau dulu saya bisa melakukan ini loh. Kalau dulu. Dan kita selalu membandingkan diri kita dengan yang dulu. Tanpa kita sadar bahwa kita hidup di hari ini dengan sebuah kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya hari ini saya tidak seperti yang dulu. Kenyataannya dalam kehidupan saya, contoh pribadi saya hari ini ya jujur aja umur juga sudah nambah. Saya nggak seperti kayak dulu. Waktu dulu muda, imut-imut, ganteng, ya kan cabi-cabi gimana gitu. Tapi hari ini saya harus terima kenyataan. Umur saya udah nambah, udah banyak. Dan mulai ada keriput, udah mulai ada rambut-rambut putih yang tumbuh di kepala saya. Nggak selincah zamannya dulu. Dan yang menjadi permasalahan ketika kita nggak bisa bersyukur. Karena kita tidak bisa terima kenyataan yang ada dan terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Contoh dalam diri saya. Dulu saya seorang musisi. Dulu saya seorang pemain musik. Itu dulu. Tapi kalau ditanya sekarang, masih bisa nggak main kayak dulu? Saya akan jawab, belum tentu bisa. Karena saya harus sadar bahwa hari ini saya hidup dengan kenyataan saya yang sekarang. Dan ini penting sekali. Penting kita bersyukur agar kita bisa menerima kenyataan yang kita alami sekarang. Lalu menjadi pertanyaan yang tadi saya bilang. Apa yang Tuhan mau lakukan ketika kita bersyukur? Apa yang Tuhan akan lakukan ketika kita bersyukur? Mari kita sama-sama baca di dalam Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dari ayat ini kita jelas mendapatkan sesuatu hal yang membuat kita sadar bahwa ketika kita bersyukur, kita bisa menerima kenyataan itu. Sebab Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang akan memberikan dan akan memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu penting sekali hari-hari ini kita belajar untuk mengucap syukur. Pak, saya gimana bersyukur Pak? Orang saya aja dipecat. Pak, gimana saya bisa bersyukur Pak? Orang kerjaan aja gak ada. Pak, gimana saya bisa bersyukur Pak? Orang buat makan aja susah. Pak, gimana mau bersyukur Pak? Orang saya lagi sakit. Justru ketika kamu mengalami hal yang gak enak dan kamu bersyukur, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, disitulah kamu akan melihat bahwa Tuhan sebagai penolongmu. Kalau kamu gak kena masalah, kamu gak ngalami masalah, kamu gak ngalami sesuatu yang mungkin gak enak dalam kehidupan kamu, kamu akan flat-flat aja. Kamu ngerasa bahwa kamu mampu, kamu bisa, dan kamu lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai, ada Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kita. Oleh karena ada masalah, karena ada hal yang gak nyaman, justru membuat kita melihat bahwa wow, Tuhan itu luar biasa. Sebagai penolong, sebagai Tuhan yang melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Wow, Dia memang Tuhan yang hidup. Justru ketika ada masalah, mari kita belajar bersyukur. Sehingga kita bisa menerima kenyataan yang ada, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti pertanyaan yang tadi di awal, kenapa kita harus bersyukur? Yang kedua, karena ketika kita bersyukur, kita bisa melihat hal yang baik di balik masalah yang kita hadapi. Saya ulangi, karena dengan bersyukur, kita bisa melihat hal yang baik
di balik masalah yang kita alami. Mari kita sama-sama baca di dalam Ayub 23 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Coba kita lihat kisah Ayub. Ayub kurang menderita apa? Ayub kurang sengsara apa? Ayub kurang mengalami hal apa? Coba kita juga introspeksi dan lihat diri kita. Apakah yang kita alami jauh lebih hebat daripada Ayub alami? Ayub sudah semuanya habis, mengalami penyakit. Tapi ketika kita baca di dalam ayat 23, ayat 10, dia bilang, karena ia tahu jalan hidupku. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidupnya Ayub. Seandainya Tuhan menguji Ayub, maka Ayub percaya Ayub akan timbul seperti emas. Begitu juga dengan kita. Terkadang kalau punya masalah dalam kehidupan kita nggak ngelihat sesuatu yang baik. Tapi justru kita berpikir, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Kok bisa begini Tuhan? Apa sebabnya Tuhan? Dosa saya apa? Kesalahan saya apa? Kok Tuhan sepertinya jauh dari saya? Kok sepertinya Tuhan jahat ya ninggalin saya? Sehingga masalah ini gak kelar-kelar Tuhan. Kok masalah ini sepertinya berat banget Tuhan? Sama berat badan saya masih beratan masalah saya Tuhan. Makanya pas nimbang buset 2 kali lipat. Terkadang kita suka bilang berat banget. Dan ternyata kita suka lebay. Masalah itu kita bisa atasi. Dan yang menjadi masalah adalah kita tidak mau melihat di balik masalah itu ada sesuatu yang indah, yang baik yang Tuhan mau sediakan buat kita. Kita terlalu fokus dengan masalahnya. Kita terlalu fokus dengan masalah itu sehingga masalah itu besar dan membuat kita menjadi orang yang sepertinya agak lebay dengan masalah itu. Dan hari ini kita sama-sama belajar. Ketika kita bersyukur, yang kita dapati adalah apa? Kita belajar untuk melihat sesuatu yang baik di dalam masalah itu. Saya kasih contoh kesaksian dalam kehidupan saya. Dulu saya bilang saya seorang musisi. Masuk menjadi seorang hamba Tuhan, sesuatu yang gak mudah. Sesuatu yang gak gampang. Saya kuliah di salah satu sekolah teologi yang ada di Jakarta ini. Dan itu merupakan sebuah proses yang gak enak dan gak nyaman. Saya ikuti perkuliahan itu kurang lebih hampir 4 tahun. Di dalam mengikuti dalam mengikuti pelajaran itu, ada hal yang membuat saya tuh gak nyaman. Aduh Tuhan, umur segini belajar bahasa Ibrani. Ya ampun Tuhan, ngomong bahasa Inggris aja blepot, taunya yes no. Kalau enggak no smoking. Itu juga ngelihatnya di pom bensin. Pas di pom bensin no smoking. Ini suruh masuk kuliah, suruh belajar bahasa Ibrani, Yunani, belajar filsafat, belajar yang lain-lain. Ya ampun Tuhan, umur udah segini kali ini. Udah kepala 3 mau masuk kepala 4. Saya merasa bahwa ini masalah nih. Saya merasa bahwa kok mesti ya? Harus ya? Saya belajar kuliah teologi harus ya? Di umur saya yang udah menurut saya sih muda enggak, tua enggak, ya sedang-sedang lah. Kenapa saya harus meribetkan diri saya sendiri? Kenapa saya harus membuat diri saya itu ribet dengan kuliah itu? Saya nggak tahu ketika saya coba beralih dari seorang musisi masuk ke menjadi seorang hamba Tuhan dan saya belajar. Saya tanya pada seorang hamba Tuhan, saya bilang begini, Pastor, saya nih bingung nih. Saya mau balik lagi main musik di sekuler atau jadi hamba Tuhan. Pastor itu dengan santai dan ngomongnya, udah kamu nggak usah main-main kayak gitu musik di sekuler lagi. Kamu jadi hamba Tuhan aja. Ya Tuhan tolong, jadi hamba Tuhan. Itu sesuatu hal yang berat loh buat saya. Jadi hamba Tuhan nggak gampang. Harus menjadi contoh, jadi teladan. Hidupnya juga harus lebih baik. Kamu ceramahin orang, kamu ngomongin orang, kamu nasehatin orang. Tapi kalau diri kamu gak seperti yang kamu omongin, buat apa kamu jadi hamba Tuhan? Itu menjadi sesuatu yang berat dalam kehidupan saya. Saya suruh jadi hamba Tuhan. Yang biasanya main di kafe, main di klub, ini jadi hamba Tuhan.
iya kali. Kurang lebih anak muda jawab, iya kali. Tapi saya belajar untuk coba. Saya lihat sesuatu di balik masalah ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Ada hal yang indah yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saya. Singkat cerita, saya coba masuk. Nah itu yang tadi saya bilang. Awalnya semangat. Masuk kuliah di tahun pertama. Woi semangat. Ketika masuk dalam perkuliahan, siswa itu yang ikut kuliah kurang lebih ada 25-30 orang. Dan saya bilang, wih asik juga nih ternyata ya. Kuliah rame, punya teman banyak. Wah temennya hamba-hamba Tuhan, saling menguatkan. Wah semester 1 mah kompak semua. Semester 1, semester 2 kompak. Yuk kita habis kuliah kita kebersamaan yuk. Waduh makan bareng, seru. Semester 1, 2, 3. Masuk semester 4 gugur berapa orang. Ya kan? Makan-makan, kebersamaan udah mulai hilang. Wih saya lihat kok jadi begini urusannya. Kok jadi beda ya gitu loh. Kok ini makin jadi masalah ya. Kurang lebih begitu. Lalu berikutnya masuk lagi semester 6. Menjelang semester 7 dan akhirnya persiapan proposal skripsi. Dari 30 orang yang ikut dalam proposal cuma 5 orang. Bisa dibayangkan. Itu masalah buat saya. Dan ketika 5 orang itu salah satunya saya ada di situ. Saya bilang Tuhan ini harus bikin skripsi. Aduh ribet banget nih urusannya nih begini. Tapi saya terus percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Di balik semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saya. Saya meyakini dan saya percaya. Singkat cerita ketika mau persiapan, ujian, skripsi dan segala macam. Saya bersyukur dari 30 orang. Di awal kelas, sisa 5 orang. Dan dinyatakan lulus, salah satunya nama saya ada di situ. Dan ketika semuanya itu terjadi, saya melihat, saya flashback ke belakang. Saya bilang begini, oh iya, Tuhan Yesus itu luar biasa banget ya. Tuhan Yesus itu dahsyat banget ya. Apa yang saya gak pernah pikir sesuatu yang saya anggap ini masalah beban. Ternyata saya sudah lewati. Ada sesuatu yang indah di balik semuanya itu. Ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Dulu ketika semester awal saya bilang saya belajar bahasa Ibrani, Yunani. Ya Tuhan tolong ngomong Inggris aja encas-encus. Apalagi suruh ngomong bahasa Mandarin, Ibrani, Yunani. Saya berpikir pada waktu itu ini masalah. Tapi ketika saya sudah lewati semuanya itu. Dalam proses saya terus bersyukur. Saya terus bersyukur, saya ikutin dan saya nikmatin apa yang saya alami itu. Ketika saya bersyukur, saya lihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik semua yang sudah saya lewati. Dan akhirnya saya lulus dan saya lihat bahwa hari ini saya mengucap syukur. Saya sudah kelar semua perkuliahan saya. Dan yang membuat saya bersyukur adalah ketika salah satu rekan saya yang yang kerja di perkuliahan itu, dia menjadi salah satu tata usaha di situ dan sekretariat di situ. Dia bilang begini sama saya, Sam, jujur ya, saya tuh sebenarnya nggak yakin loh kamu tuh lulus, tapi kamu bisa lulus itu luar biasa. Saya juga bilang, kalau ibu bilang luar biasa, apalagi saya, amazing saya bilang, saya bisa lulus. Tapi itu semua yang saya lihat bahwa ketika ada masalah, kita bersyukur ada sesuatu yang indah di balik semuanya itu. Ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan mau siapkan buat kita. Oleh sebab itu, yang kedua kita ingat bahwa ketika kita bersyukur, kita bisa melihat hal yang baik di balik masalah yang kita alami. Lalu yang terakhir, poin yang ketiga, kenapa sih? Mengapa kita harus bersyukur? Yang ketiga saya mencatat bahwa dengan bersyukur kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 55 ayat 22. Mungkin ini ada terjemahan baru, ada yang di 22 atau yang di 23. Saya akan bacakan firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Secara manusia, ketika kita melihat masalah, pasti timbul yang namanya khawatir. Timbul yang namanya panik. Timbul yang namanya stres. Timbul yang namanya hal-hal yang membuat kita tuh lupa bahwa kita punya Tuhan. Lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan selalu menolong kita. Kita selalu mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, logika kita. Aduh, kayaknya ini gak bakal bisa selesai, ini kayaknya gak bakal bisa terselesaikan, ini kayaknya sepertinya, dan banyaklah yang kita omongkan. Yang kita omongin itu keluar hal-hal yang gak mungkin. Tetapi hari ini kita belajar, dengan kita bersyukur, kita belajar berserah, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya kemarin ini Desember tanggal 8, saya kena COVID. Saya kena COVID, pada saat itu diperiksa, singkat cerita CT saya itu 19 atau 20. Lalu semua pada panik, pada bilang kamu harus ke dokter, kamu harus cepat-cepat dirawat di rumah sakit karena ini bahaya. Karena dari CT-nya kamu ini membuat kamu tuh takutnya kamu sesak nafas dan berakibat buruk terhadap diri kamu. Pada waktu saya kena itu, saya hampir mau dibawa ke rumah sakit. Tapi saya bilang begini, saya nggak mau ke rumah sakit. Saya nggak mau, saya mau di rumah aja. Ketika pada hari paginya, saya PCR dan saya merasakan gejala panas dalam tubuh saya. Yang saya lakukan, saya sembah Tuhan, saya muji Tuhan, saya berdoa, saya masuk kamar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini terjadi dalam kehidupan saya, kalau ini terjadi dalam diri saya pasti akan dilindungi dan dijaga Tuhan. Saya akan ditolong Tuhan, saya akan ada di dalam proteknya Tuhan. Semua pada panik suruh saya masuk rumah sakit. Singkat cerita saya mengalami itu kurang lebih hampir 2 minggu. Di minggu pertama saya nggak mengalami gejala apa-apa, cuman hari pertama itu panas tinggi sekali. Lalu hari kedua berangsur turun dan pulih. Lalu 1 minggu setelah itu penciuman saya hilang. Itu keluarga, istri, anak saya pada tanya, itu gimana sih Samuel? Kamu sesak gak nafasnya? Enggak, saya bilang saya gak ngalamin apa-apa. Saya gak ngalamin apa-apa dan saya sepertinya sehat-sehat aja. Dan saya salah satu orang yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Berakhir lewat 2 minggu saya swab lagi PCR dan hasilnya negatif. Berikutnya saya cek lagi 1 minggu PCR kedua, hasilnya puji Tuhan negatif. Apa yang saya dapat dari peristiwa yang saya alami? Ketika orang panik ngalamin masalah, apalagi kena yang namanya COVID. Orang bingung mau bagaimana. Secara manusia kita pasti melakukan hal yang sama. Bahkan saya sudah dipersiapkan di satu rumah sakit, sudah ada ruangannya. Tapi ketika saya mengalami itu, saya bilang saya punya Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Ketika hari itu sebelum hasil yang menyatakan saya positif. Saya seharian masuk kamar, saya sembah Tuhan, saya muji Tuhan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Jangan biarkan saya mengalami sesuatu yang gak enak. Saya tolak roh maut di dalam nama Tuhan Yesus. Saya gak mau meninggal. Saya bilang jujur, Tuhan saya gak mau mati muda. Baru selesai kuliah, masa dipanggil Tuhan. Jadi apa gunanya saya kuliah, belum jadi berkat, jadi manfaat untuk banyak orang. Saya bilang begitu dalam hati saya. Saya berdoa dan saya yakin. Ketika saya berdoa itu, Tuhan berikan saya ketenangan. Tuhan berikan saya damai sejahtera. Sehingga saya bisa melewati hari demi hari ketika saya diisolasi mandiri. Cerita sudah beberapa minggu dan sampai berapa bulan. Kemarin saya periksa. Saya periksa antibodi saya. Keluarga saya semuanya ngomong kamu harus periksa. Coba cek antibodi kamu. Jangan-jangan kamu itu nanti antibodinya habis, makanya kamu harus vaksin. Oke, saya cek. Ketika saya cek, besoknya keluar hasilnya. Dan antibodi saya angkanya 250 lebih. Dan itu angka yang sangat luar biasa. Artinya
Ada antibodi alami yang terbentuk dalam tubuh saya. Dan itu yang bisa orang bilang bahwa, wah, sampai orang bilang begini, antibodi lu banyak amat ya, itu bisa tahan 2 tahun kali, dibecandain. Tapi saya bersyukur. Balik lagi ke poin yang ketiga. Ketika kita bersyukur, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Contohnya, hidup saya. Saya mengalami kena COVID, tapi saya bersyukur ketika saya mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan sebagai dokter, sebagai pembuat mujizat. Semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang menjadi khotbah saya hari ini. Khotbah saya bicara tentang kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama, karena dengan bersyukur kita bisa menerima kenyataan yang kita alami. Lalu yang kedua, karena dengan kita bersyukur, kita bisa melihat hal yang baik di balik masalah yang kita alami. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan kita bersyukur, kita berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberkati kita semua dan kita diberkati. Penting sekali untuk kita bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka doa yang keluar, permohonan yang keluar, yang kita keluarkan kepada Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami semua agar kami belajar untuk mengucap syukur dan bersyukur. Ketika kami mengalami hal yang gak enak, ketika kami mengalami hal yang mungkin berat, yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami belajar untuk bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa selalu Tuhan menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Budianto Totong sebagai gembala rayon 1H. Kau berkati dia, Kau lindungi dia, jagai, berkati keluarga besarnya. Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga wakil gembala, seluruh staf yang ambil bagian dalam setiap pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita serukan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar, 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias dan inovatif, 5. Rela berkorban. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami, menolong kami dan memampukan kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Pendeta Samuel Rosen, Kau memberkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya ya Bapa. Biarlah kiranya semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk gereja kami di GBI Wisma AKR nih ya Bapak. Kami bersyukur untuk gembala sidang yang memimpin kami. Kami berdoa untuk Pendeta Niko Nyotora Harjo, Kau memberkati kehidupannya. Dan juga dengan keempat wakilnya Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan akan tercurah terus menerus dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya hidup mereka boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Dan banyak memenangkan jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk wadah kami di sini Tuhan yang di bawah pembinaan Gembala Sidang Bapak Pendeta Budianto Totong. Tuhan memberkati keluarga Bapak Pendeta Budianto Totong ya Bapak. Kau memberkati
kehidupannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati anak cucu dan mantunya Tuhan. Biarlah kiranya kehidupannya boleh senantiasa dalam perlindungan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan juga untuk Pak Michael Tuhan sebagai wakil. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati pendeta Michael ya Bapa di dalam kehidupannya, berkati anak cucu dan mantunya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang membina kami. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang menjadi panutan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati hidup mereka, Tuhan yang terus menopang mereka, Tuhan yang terus memampukan setiap kami juga untuk boleh meneladani iman mereka di dalam mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur juga untuk gereja kami di GBI Wisma AKR ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang melawat setiap jemaat-Mu satu persatu. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan, Engkau yang mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan juga di masa pandemi ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan yang memelihara kesehatan kami, Tuhan yang memelihara hidup kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh senantiasa terus bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang memagari kami, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali dengan normal. Terlebih Tuhan kami boleh datang ke gereja, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau memberkati Bapak Jokowi, berkati seluruh menterinya, seluruh kabinetnya Tuhan, dan seluruh jajaran pemerintahan. Biarlah kiranya mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh takut dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa Indonesia. Bangsa ini ya Bapak, kasihanilah bangsa kami Tuhan. Biarlah kiranya kasih Tuhan dan berkat Tuhan tercurah bagi bangsa Indonesia ini. Kami rindu Tuhan bangsa ini boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan terus yang menopang langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita diberkati oleh firman yang begitu menguatkan dan meneguhkan kita. Terus kita berdoa biar firman yang kita dapat pada pagi dan siang ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berikan kita anugerah kekuatan untuk kita melakukan, menjalani, menghidupi firman ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi dan siang ini, mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan, kekasih-kekasih Kristus. Terimalah, bawalah segala berkat kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dengan iman terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat berhari Minggu. Haleluya, haleluya, bagi